Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ini merupakan kuliah filsafat barat kontemporer, kuliah singkat. Kita mulai bicarakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya sudah bicarakan mengenai Schopenhauer, di mana dia memberikan kita keterangan berkenaan dengan teori memadai. Teori memadai ini merupakan teori kelanjutan dari gagasannya Kant, bahwa kita tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali melalui sesuatu itu. Jadi realitas harus terlebih dahulu ada untuk kemudian kita persepsi. Nah, proses persepsi ini adalah harus seiring dengan prinsip memadai, kata Schopenhauer, seperti itu ya. Dan yang menarik dari gagasan Schopenhauer adalah bahwa dia bicara tentang pesimisme metafisis, bahwa ada satu kecenderungan manusia yang yang acak, seperti itu ya, kecenderungan manusia yang metafisis, itu ya, kehendak yang random istilahnya, seperti itu. Kehendak ini acak yang ada dalam diri manusia, dan karena kehendak ini acak, maka seringkali kehendak ini bersifat semena-mena, seperti itu. Jadi karena ada kehendak dalam diri manusia dan juga dalam alam semesta ini yang semena-mena itu, maka kata Schopenhauer dari gagasan itu orang memahami bahwa dia sedang masuk ke dalam apa yang disebut sebagai pesimisme metafisis. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang Feuerbach. Feuerbach ini, jika sebelumnya di Schopenhauer itu kita melihat kecenderungan untuk mematerialismekan gagasannya Hegel. Nah, di Feuerbach juga ada arah ke mematerialismekan gagasannya Hegel, seperti itu. Sebelum nanti kemudian diradikalisasi oleh Marx. Kita akan bicarakan banyak tentang Marx di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu Feuerbach. Di Feuerbach ini yang menarik adalah bahwa dia menggeser idealismenya Hegel, seperti itu, ke dalam materialisme, gitu ya. Kata Feuerbach seperti ini lagi-lagi persoalan epistemologi. Bagaimana kemudian kita mengetahui realitas yang real tanpa realitas yang real itu sendiri? Maka dasar bagi pengetahuan di mana kita sebagai manusia itu mempersepsi realitas yang real, gitu ya, itu adalah realitas itu sendiri. Jadi sulit untuk baginya adalah sulit menggambarkan idealismenya Hegel bahwa yang mengatasi atau melandasi pengetahuan seperti itu ya, itu bukan realitas material belaka, namun di atas segalanya adalah realitas imaterial, atau dalam hal ini adalah roh, seperti itu ya, atau dalam hal ini adalah sebuah konsep berkenaan dengan sesuatu yang absolut, katakan gitu, seperti itu ya. Ini kata Feuerbach, saya kok nggak nyambung kalau seperti itu, karena saya mengetahui sesuatu karena sesuatu itu terlebih dan terutama real, gitu ya. Jadi dia mematerialismekan kembali gagasannya yang ingin dibangun oleh Hegel, seperti itu. Tapi bahwa kerangka Hegelnya ini digunakan, seperti itu. Kerangka Hegelnya digunakan. Cuman dia ubah dan dia balikkan kerangka Hegelnya, gitu ya. Kerangka Hegel kan seperti ini. Dasar realitas itu adalah sesuatu yang imaterial, seperti itu. Dasar realitas, dasar pengetahuan, dasar sejarah juga itu adalah sesuatu hal yang imaterial. Dia adalah roh absolut, seperti itu. Nah, untuk mengetahui sesuatu yang bersifat esensial, maka kita harus mencapai esensi roh itu sendiri. Kata Feuerbach,
demikian juga dengan agama, misalkan kata Hegel. Di dalam agama, kenapa agama sangat penting? Itu kenapa sebabnya misalkan di pertemuan sebelumnya saya menyinggung bahwa dalam Hegel agama itu coba untuk dibangun kembali. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Eropa pada saat itu sudah mulai tidak mempercayai institusi agama. Kenapa? Karena institusi agama adalah institusi yang menurut para ilmuwan dan menurut para filosof pada saat itu di Eropa terutama, seperti itu ya, di Jerman dan lain sebagainya, itu adalah institusi yang memandekkan pengetahuan, gitu ya, dengan dogma. Jadi dogma agama itu adalah sesuatu yang istilahnya itu bikin pengetahuan itu macet, bikin pengetahuan itu mogok, dia nggak maju, nggak ada kemajuan gitu. Karena segala kemajuan, segala penemuan yang bersifat bersifat visioner, bersifat kebaruan, katakanlah seperti itu, ini dianggap oleh agama pada saat itu adalah sesuatu hal yang bid'ah. Ini kan sebenarnya nggak jauh-jauh amat dengan kondisi Indonesia pada saat ini, atau kondisi secara umum keberagamaan dimanapun itu menimbulkan permasalahan. Masalahnya adalah agama itu candu, kata Marx. Karena memang benar bahwa di dalam aspek-aspek tertentu seakan-akan agama itu kontra perubahan di satu sisi, kemudian di satu sisi yang lain agama adalah kontra rasionalitas, seakan-akan seperti itu. Jadi ketika orang beragama, maka pada saat yang sama rasionalitasnya hilang, daya nalarnya hilang, daya kritisnya hilang. Nah, di dalam Feuerbach juga yang menarik adalah bahwa dia mengembalikan struktur pengetahuannya Hegel ke dalam gayanya Feuerbach itu loh. Jadi daripada orang kemudian mencari-cari roh absolut seperti itu, mempercayai roh absolut secara a priori, katakanlah, karena sebenarnya ini pengetahuan a priori itu kan pengetahuan yang secara epistemologis bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena a priori itu adalah sesuatu dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Nah, berkenaan dengan roh absolut, kalau kita menelaah pikirannya Hegel, orang hanya harus menerima roh absolut itu ada, hanya karena misalkan pola-polanya ini ada dalam realitas. Misalkan ketika kita melihat realitas dan realitas ini hidup, bahwa ada idealitas, ada realitas yang menghidupi realitas ini, gitu ya. Dia ditarik ke genus, gitu ya. Dari ke yang bersifat yang bersifat am. Karena realitas ini bergerak, maka ada suatu daya yang bergerak yang mengatasi kebergerakan ini. Padahal terlepas bahwa realitas alam itu hidup dan bergerak, itu adalah realitas yang, kata filosof setelah Hegel, itu adalah realitas yang berdiri sendiri. Dia nggak ada urusan dengan sesuatu hal yang bersifat dia ideal, gitu ya. Ketika saya mencabut sebuah tanaman, maka yang ada adalah bukan bagaimana kemudian tanaman ini tercerabut dari realitasnya, namun ketika saya mencabut sebuah tanaman, di sana hanya ada sebab akibat yang bersifat material, dan oleh karena itu materialisme dalam Feuerbach itu sangat penting di sini. Feuerbach juga menjadi filosof yang mengantarkan kita pada gagasannya Marx. Nah, karena kalau kita menghadapi realitas, ini soal epistemologi ya teman-teman sekalian. Misalkan seperti ini, kalau kita berhadapan dengan realitas, dengan sesuatu yang bersifat real di alam, misalkan kalau kita melihat sesuatu, saya melihat sesuatu dan saya menangkap realitas itu, gitu ya, untuk saya nalar ke dalam, untuk kita masukkan ke dalam pikiran. Nah, apa yang kita pikirkan adalah seringkali dan kebanyakan adalah sesuatu hal yang bersifat real. Jadi itu istilahnya kan abstraksi ya, abstraksi. Proses abstraksi itu bermula dari sesuatu yang real, tidak bermula dari sesuatu yang bersifat idea seperti itu, gitu. Tidak kemudian saya memunculkan sebuah gagasan baru, kemudian gagasan ini mewujud nyata di hadapan kita. Tidak, justru gagasan itu berangkat dari realitas. Nah, ini kebalikannya dari Hegel, gitu. Dan yang menarik lagi dari Feuerbach adalah dia bicara tentang agama.
Oleh karena itu, nanti turunannya dari Feuerbach adalah, kata Feuerbach, oleh karena itu jangan-jangan kepercayaan religius orang-orang itu hanya merupakan idealisasi dari person, idealisasi dari dirinya. Karena manusia itu punya rasa kasihan, afeksi, empati, dan lain sebagainya. Itu kemudian manusia itu sendiri mengidealisasi perbuatannya, dan gambaran tertinggi dari proses proyeksi ini adalah Tuhan. Jadi kata Feuerbach, Tuhan dalam tradisi, terutama tradisi Kristiani ya, Tuhan adalah gambaran proyeksi dari personalitas manusia itu sendiri, gitu ya. Jadi ini teori proyeksi. Jadi Tuhan itu tidak lain adalah diri manusia dalam aspek-aspek idealnya. Ini sangat menarik dan ini menjadi kritik terhadap teologi Kristiani pada saat itu. Jadi teologi itu dikritik sama Feuerbach bahwa sebenarnya hal-hal yang bersifat supranatural, yang ideal, yang absolut itu nggak ada. Yang ada adalah perbuatan manusia sehari-hari yang real kemudian diidealisasi seperti itu. Nah, dari idealisasi ini kemudian muncul teori Feuerbach yang kita kenal sebagai teori teori proyeksi. Jadi teori proyeksi itu adalah teori yang mengatakan bahwa gagasan-gagasan ideal dalam masyarakat itu sebenarnya, terutama dalam hal agama, itu hanya merupakan proyeksi diri manusia. Ini sebenarnya sangat membantai sih. Jadi institusi agama itu menjadi nonsens pada akhirnya. Dia hanya tidak mau kehilangan pengaruh, katakanlah seperti itu. Karena yang megalomen kan sebenarnya seringkali adalah manusia. Yang megalomen itu manusia, dan seringkali ketika ego manusia ini bertumpuk dan kemudian terakumulasi jadi sebuah struktur, katakanlah struktur agama, ego keberagamaan ini kemudian mengambil alih manusia yang pada dasarnya adalah manusia itu bernalar, punya daya kritis dan lain seterusnya dan lain sebagainya, gitu ya. Ini kemudian menghancurkan manusia itu sendiri, dan oleh karena itu kata Feuerbach, kita harus menggeser teologi ke antropologi. Orang harus memahami teologi dalam kerangka antropologi. Orang tidak bisa cuma sekedar teologi, atau boleh jadi teologi itu kenapa nggak dihilangin aja sih sekalian, misalkan seperti itu. Karena yang dikejar-kejar oleh teologi itu adalah, yang dirumuskan oleh teologi itu adalah diri manusia, karena puncak dari pencarian dan pengejaran pembahasan teologi itu adalah manusia itu sendiri, pribadi manusia itu sendiri. Ini sangat menarik. Ini mungkin ya jadi salah satu gagasan dasar yang kemudian nanti dikembangkan sama Mark. Mark itu nanti bilang kan agama itu candu. Kenapa agama itu candu? Karena menghilangkan daya kritis manusia. Karena ngapain orang beragama tapi kemudian dia menghilangkan rasionalitasnya, dia menghilangkan daya nalarnya. Itu kenapa sebabnya nanti ini sangat penting sekali. Kita akan menemukan zeitgeist atau semangat zaman baru di Eropa itu sebagai semangat zaman materialisme. Ya, materialisme itu sebenarnya penting. Bahkan dalam agama. Gitu. Agama sih sebenarnya malu-malu aja sih sebenarnya untuk mengatakan bahwa agama bisa jadi tidak lebih dari materialisme yang diidealisasi seperti itu. Terlepas dari spiritualitas, nanti kita bedakan antara agama sebagai institusi, sebagai lembaga, dan agama sebagai spiritualitas. Nanti kita akan temukan dalam Kierkegaard. Nah, seperti itu ya. Ini merupakan kuliah pengantar. Kita sedang bicarakan Feuerbach. Itu dia membalikkan strukturnya Hegel, dan kemudian dia merupakan introduksi kita untuk masuk ke dalam filsafatnya Marx. Teman-teman sekalian, mungkin ini hanya kuliah singkat dan kita outdoor ya. Ini sekalian teman-teman lihat keadaan
di kampung. Saya akan upload seperti biasa. Kalau ada pertanyaan dan atensi silahkan. Saya sudah berikan silabus dan lain sebagainya. Oh belum ya untuk teman-teman. Nanti kita diskusi di grup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.